Banyaknya kendaraan bermotor yang menghasilkan karbon dioksida menjadi salah satu pemicu polusi udara di Banjarmasin. Mengatasi permasalahan ini, maka Pemko Banjarmasin pun menilai perlu adanya penambahan alat quality monitoring system. Alat pemantauan kualitas udara itu sebagai pengukuran monitoring kualitas udara di Banjarmasin. Banyaknya kendaraan bermotor yang menghasilkan CO2 menjadi salah satu pemicu polusi udara di Banjarmasin. Mengatasi permasalahan ini, maka Pemko Banjarmasin pun menilai perlu adanya penambahan alat monitoring air quality monitoring system. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin, Mukyar Wahyuditakuni Prima TV, jelang tengah hari Kamis 8 November 2018 memadahkan alat pemantau kualitas udara itu sebagai pengukuran monitoring kualitas udara di Banjarmasin. Warga pun dapat melihat langsung kualitas udara lewat monitor alat yang wayah ini ada di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah. Namun, alat yang tepat berada di dekat taman kota itu, ujar Mukyar, dinilai masih kurang karena radiusnya hanya mencapai 5 km. Sehingga perlu adanya penambahan monitor yang diletakkan di beberapa titik yang dinilai padat akan kendaraan bermotor, seperti di wilayah Sungai Ande Banjarmasin Utara, Wan Trisakti Banjarmasin Barat. Menurut Mukyar, berdasarkan hasil penelitian, kualitas udara di Banjarmasin kadang melebihi ambang batas awan yang cukup membahayakan kesehatan warga karena partikel debu maupun gas CO2 hasil kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan pencemaran udara cukup tinggi, ujar Mukyar, terjadi di kawasan Jalan Lingkar Selatan, sekitar Simpang 4 Jalan Lambung Mangkurat, Simpang 4 Jalan Sultan Adam, Jalan S. Parman, hingga Jalan Brigjen Hasan Basriwan, Jalan Setoyo S, khususnya di sekitar Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kadang kan debu kelihatan kan kelihatan tinggi itu di atas ambang batas. Itu memang pada saat-saat tertentu, karena pada posisi tertentu, misalnya sampai di wadah Bang nih lagi misalnya macet kerodit kan, asap apa, nah kemudian kayu tangi itu kan pagi kan pasti, kecuali kalau itu akumulasinya tuh berlanjut sampai seharian, sampai 1,24 jam, nah berarti itu memang dasar memang di atas membatas. Tapi biasanya di jam tertentunya turun bilang lah. Biasanya turun bilang berarti itu nggak ada apa-apa. Jadi ibarat itu penambahan itu ada mendesak lah. Iya. Kecuali yang perlu itu monitornya. Kalau memang orang anak melihat, misalnya diajak satu yang monitor di sana, di mana di daerah AKSN atau di mana kayak Trisakti atau apa. Nah, satu server itu cuma itu. Oh, satu server cukup. Jadi yang perlu ditambah monitor aja. Pak, kalau sudah terbaca itu misalnya ada kenaikan apa-apa tuh, terus tindak lanjutnya dari dinas pian apa Pak? Biasanya kita ini kan sebetulnya kalau menindaklanjuti sebenarnya ada kawah juga kan. Cuma paling mengingatkan aja melalui media bahwa pada bulan-bulan ini mungkin ada kondisi cuaca, kondisi udara sini kurang bagus. Nah, kita sarankan mungkin pengguna jalan memakai masker. Nah, itulah ya. waspadai lah. Pak, selama dipasang itu ada peningkatan yang signifikan bulan berapa yang pernah terlihat Pak? Kalau yang ada itu biasanya pada jam-jam padat aja. Jam padat aja. Kalau pengaruh asap kebakaran juga kan terlalu berpengaruh karena di luar batas 5 km dari kita. Ada artinya udara kita masih normal, masih standar, masih sedang lah. Ya, masih bisa dikonsumsi ya Pak. Iya. Terlebih wayang musim kemarau, kabut asap akibat kebakaran lahan gambut wan hutan, ujar Mukyar, perlu juga diperhatikan. Sehingga dengan dipasang alat monitoring air quality monitoring system ini akan memudahkan warga mengetahui sudah berapa bahaya tingkat pencemaran udara di kota Seribu Sungai ini.